Woi, woi, pelurunya asar, Cok. Peluru, Cok. Peluru, Cok. Kabur, 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 kabur. Mas, mas, tas, 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 tas.
ada ini teman-teman, kayak motor. Kok langsung dibateni ya? Ada kayak motor berhenti teman-teman di bagian ujung sana tuh. Cuman nggak tahu tuh berhenti di situ dia. Nggak tahu orang mantau apa kayak mana coy. Antara orang mantau, kalau enggak apa gitu loh. Ini ada sauran loh. Dari jawaban. Lagi wong ono orang mantau apaan tapi Tapi kalau orang nunggu karet aneh teman-teman. Barusan ada suara motor berhenti di situ tuh. Masalah tempat ini nih udah nggak keurus lagi gitu loh. Siapa yang datang ke sini mau ngapain? Ini luas banget teman-teman, ini lahan ini, dan itu udah nggak keurus sama sekali. Kok ada orang kesini gitu loh, ngeri coy. Ngerinya bukannya apa, takutnya orang mau sempet kayak ini loh coy, apa kayak ada orang gitu loh. Emang kayak waktu masih agak sorean tadi tuh kayak ada orang itu ngeliatin waktu kami masuk ke sini gitu. Ada 2 orang di atas motor itu. Kayak jangan wong loro kayak mau. Kayak orang mau ini loh, apa? Kayak ada orang mau judi ilegal di tempat kayak gini atau gimana gitu. Bagus. Op. Mantap. Buset. Kita bikin kopi dulu guys. Yang belum bikin kopi dulu. Nyalakan dulu lah. Gosong di tangan kau. Tapi aneh gue nih, luas tapi gak diolah. Iya. Nyaman banget loh padahal. Enggak, aku gelem deh kayak gitu. Ini jadi mantu neng dhisik baru. Puji buset. Tapi sing duwe sapa? Nah, karmo. Rebahan coy. Buset. Mari kita ngopi dulu Mas Agus biar nggak sepaneng. Kita ngopi dulu teman-teman, kita ngopi bareng-bareng. Yang belum ngopi bareng-bareng, kita ngopi bareng-bareng. Udah suruh dia guys, oke. Mantap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya, dengan saya tentunya di channel Derman Penjelajah dan juga Mas Agus. Jadi Mas Agus ini kerok, dia lupa nyalain kamera teman-teman. Sorry ya guys, telat ngidupin kamera. Oke coy, jadi kami malam ini mendatangi suatu lokasi yang dimana ini adalah lahan punya PT teman-teman. Lahan PT yang dimana bener-bener puluhan hektar itu nggak diurusin lagi sampai sekarang coy. Udah sekitar 2 tahun ini nggak diurus lagi. Jadi udah bisa dibilang ya apa ya, mangkrak coy gitu. Jadi udah mangkrak, yang dimana sering banget lokasi ini dijadiin tempat apa ya, sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab teman-teman. Kayak misalkan dijadiin tempat
sorry ya, kayak tempat-tempat mesum, tempat judi, tempat-tempat kayak apa ya, mereka mabuk dan mungkin yang lain-lain teman-teman. Jadi mereka sering ke lokasi ini karena emang di sini bener-bener udah jarang banget dijamah teman-teman. Ya bisa kalian lihat sendiri tadi, tempatnya itu udah rimbun banget dan ya ada puluhan hektar teman-teman lahannya itu punya PT. Jadi singkat cerita aja, ini sudah sekitar kejadian belum lama banget, belum nyampe setahun teman-teman, itu ada tragedi yang cukup ngeri banget teman-teman, yaitu penemuan sosok mayat laki-laki coy, yang diduga itu tuh apa ya, kayak apa teman-teman ya, habis dibegal dibegal Mas Agus ya katanya, Iya, tadi dibegal. kata orang itu ya. Jadi teman-teman ya, ditemuin satu motor tanpa ada pemiliknya di deket situ. Jadi ternyata ya dicari lah teman-teman ya, dicari karena kan motor itu dikenali lewat platnya, itu dikenali, dan ternyata ketemu tuh pihak keluarganya dan melapor orang hilang teman-teman. Jadi dicariin di area sekitar sini dan ternyata ditemuin di tempat kami camping ini coy. Dan itu sudah diusut, ternyata korban begal dan itu dibun-bun di lokasi ini teman-teman. Jadi udah nggak heran lagi kalau tiap orang kesini itu memang sebelum insiden itu teman-teman, penemuan mayat itu, lokasi ini memang udah dikenal angker banget karena dulu pekerja di sini sempat sering diganggu sama sosok yang aneh-aneh teman-teman. Katanya kayak ada suara orang teriak lah, kayak ada suara perempuan ketawa lah, dan katanya juga sering kayak ada suara anak-anak kecil mainan, tapi bener-bener nggak ada siapa-siapa coy. Itu udah pokoknya orang kampung sini udah pada tahu lah teman-teman. Jadi ya makanya orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu mereka sengaja cari kesempatan, karena mereka mikirnya lokasi ini nggak pernah dijamah. Jadi ya kalau mau ngelakuin hal-hal yang negatif pasti kesini coy. Dan tadi tuh udah sekitar 1 jam yang lalu aku sama Mas Agus tuh denger kayak ada suara motor berhenti teman-teman, sekitar jarak 50-an meter dari sini tuh ada suara motor, knalpot blong, dan itu berhenti teman-teman, berhenti. Dan nggak tahu itu entah mereka ngintai atau gimana. Aku takutnya tuh bukan apa, mereka tuh orang-orang kayak gitu. Takutnya begal. Iya itu teman-teman, takutnya mereka kesini nyamperin mau macem-macem gitu loh. Masalahnya tuh nggak ada orang kesini kalau malam-malam teman-teman, kecuali mungkin siang, paling mentok juga orang cari rumput palingan gitu loh. Dan pokoknya banyak banget teman-teman histori-histori yang bener-bener ngeri, yang nggak masuk akal yang ada di lokasi ini teman-teman, selain penemuan mayat itu coy. Jadi setelah penemuan mayat juga itu diklaim juga pernah ada yang ngarit itu, katanya lihat Sini sosok loh, di pundung ini orang kata kayak ini pekerja coy juga. tuh, orang pekerja juga itu udah enggak, di sini kondisinya udah nggak ada pekerjanya lagi, orang ngarit maksudnya coy, orang ngarit. Jadi orang ngarit itu ngelihat sosok yang mengerikan kayak berlumuran darah badannya itu udah menjelang maghrib, karena kan mungkin ngejar target ya, yang ini yang ngarit itu ya ngejar target buat menuhin karung mungkin. Jadi sampai hampir maghrib itu dia lihat sosok begituan dan dia langsung lari teman-teman. Jadi di sini memang kerap banget terjadi aksi kayak pembegalan gitu coy, ya masih agak-agak rawan. Dan ini aku nggak sebutin lokasinya, sorry banget coy, karena emang nggak boleh. Ini masalahnya lokasi punya PT. lokasi negatif jadi nggak bisa dikasih tahu, karena kalian pasti nanya itu lokasi mana bang, nggak bisa dikasih tahu teman-teman, bukannya apa. Jadi intinya malam ini ya pokoknya kami mau nikmatin malam ini. Adik kami sempet denger satu kali kayak suara kayak tembakan Mas Agus ya, Iya. gitu ya, cuman sekali doang teman-teman. Itu waktu kami masih nyantai, masih belum on kamera itu, dan nggak tahu. Ini aja aku bingung, tadi tuh ada yang mau tak sampein lagi loh teman-teman, apa ya, lupa loh. Efek ngantuk coy, ini aku bener-bener ngantuk banget malam ini, bisa kalian lihat ini, makanya kayak kriuk ini. Jujur teman-teman, aku ngantuk banget dan belum tidur karena banyak project.
Jadi belum ada waktu tidur sampai malam ini tak paksa buat konten di sini, teman-teman. Wah. Gimana Pak Agus? Ada yang mau disampaikan Pak Agus ini? Yang tak takutin tuh satu, nanti kalau tiba-tiba dia kesini gimana tuh? Allahu alam. Takutnya tembakan tadi tuh jedor pelurunya nyasar ke sini gimana? Belum tentu Mas Agus tuh bisa jadi petasan atau gimana, atau nggak tahu, mungkin apalah. Oke teman-teman lah, gitu aja lah pokoknya lah teman-teman. Bingung lagi mau ngomong apalah, gitu aja pokoknya. Minta tolong dipantau terus bareng-bareng, oke? Gitu aja, mantap. Main sprint yang bisa seperti itu. Dapat senang anak ini bilang. Oh, enak. Apa ya? Wong sing mau kayak orang teriak coy, orang tadi nggak tahu dua kali suara tembakan sekali. Lalu tolong lu wong kayak mau. Teriak tok cuk, teriak dia enak jaluk tolong, teriak tok wong kayak mau Berek mau yo. gorhu ngono kita. Sentri sih. Coba tak maju kene. Hati-hati Mas. Woi. Kamera. Mas. Tapi ada suaranya yuk. Mau enggak ada. Nggak mau jawab teman-teman tuh dari sana, nggak tahu orang mau ngapain gitu loh. Ke ujung kono aja ya. Ujung dari ujung sana coy itu. Jadi jawaban lu Mas. Setelah bener
tenda Udah, wis. malah Iki wong nggak beres. takutnya orang-orang nggak benar itu teman-teman. Nanti kita datangin malah Cuman bingung aja gitu loh coy, ngapain gitu loh. Dan ini teman-teman, kami waspada dari tadi tuh, emang udah apa namanya, udah firasat kayak nggak bener gitu loh. Ada yang ngawasin, ini yang pasti ada yang ngawasin, yang jelas. Kayaknya yang tadi suara orang naik motor itu teman-teman, kayaknya itu tuh. Soalnya dia berhenti dan abis itu nggak ada suara dia ngidupin motor lagi, digas pergi nggak ada teman-teman, cuman suara dia matiin motor doang di situ, jarak sekitar 50-an meter dari tenda itu. Cuman coba tadi aku maju sedikit itu emang nggak ada siapa-siapa gitu loh. Mungkin di semak-semak atau gimana, yang jelas tuh ngintai gitu loh, nggak tahu siapa. Antara kemungkinan ya mungkin orang kampung, mereka mikirnya kami kesini masuk sini tuh ngapa-ngapain gitu loh, orang kampung. Kalau enggak ya palingan, cuman nggak mas ya, kalau orang kampung harusnya minimal kesini dia nanyain ya. Sinilah pasti nanyain. Orang dari tadi sengaja ngintai kok kayaknya Sengaja kayak ngintai gitu loh coy. orang dipanggil juga nggak respon. Kami ini agak risih. Kalau misalkan hantu nggak masalah, mau 1000 demi juga jadi aja, cuman agak gimana gitu coy malam ini coy. Yakin mas nginep? Nggak tahu lah, lihat sikon nanti. Udah nggak tenang teman-teman, mau nginep itu udah nggak enak banget. Soalnya masuk rom. Ya jadilah. Oke teman-teman, ini kita makan dulu seadanya. Walaupun dari tadi itu rasa was-was banget, nggak tahu ngapa gitu. Kita makan dulu buat pengganjal perut, dan nggak tahu ini teman-teman mau minum apa enggak. Dan aduh salah. Selamat makan coy. Kondisinya Kacau. tidak tenang. Ini teman-teman, bisa kalian dengerin sendiri, ini kayak ada orang hidupin apa namanya, musik. Dan ini teman-teman, jarak dari rumah itu, dari perumahan kampung itu jauh banget, jadi mustahil. Dan tadi coba kami berdua intip teman-teman, tadi kami lagi tidur dan ini baru bangun tidur. Tadi kami coba intip dan bener nggak taunya coy, ada sekitar beberapa, nggak tahu orang muda apa orang udah tua, kurang tahu teman-teman, tuh mereka nongkrong ngidupin satu kayak apa ya, kayak cuman flash HP doang. Itu nggak tahu di situ entah judi, entah minum-minuman ataupun pesta minuman,
kurang tahu teman-teman. Itu mereka ngidupin musik kencang banget tuh. Dari jarak sekitar ada masih kalau 150 apa 100 meteran ya. Iya, sekitar 150 meteran lah. Tadi coba kami intai coy, kami nggak bawa penerangan, cuman kami jalan lewat jalan setapak itu bener ada kayak lampu-lampu flash doang. Mereka cuma ngidupin kayak flash kecil doang gitu loh. Nggak tahu ngapain, cuman di sana tuh kayak pesta-pesta gitulah. Ketawa nggak jelas itu, kayak pesta-pesta gitu tuh, masih agak kedengeran kan kayak musiknya tuh. Mereka ngidupin musik cok. Bawa mobil ini. Jauh loh ini. Enggak ketok mobilnya kok, cuman ketok motor yang flash, nggak gawe mobil deh. Iya. Woi. Woi. Dugor. Kono kayaknya. Teman-teman, tembakan teman-teman. Woi. Dekat lagi jaraknya coy. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Woi. Pelurunya asal cok. Peluru cok. Kabur. Tas. Tuh, peluru nyasar, nggak bener cok. Telepon RW nih, coy. Itu tadi itu orang gila coy, nggak bener. Nggak tahu jenis apa yang dipakai tadi tuh. Peluru nyasar, gila. Orang goblok itu. Ada dua teman-teman tarik peluru nyasar, nyaris kena cok. Hampir ya. Ini nomor anu nih, RW itu ndak yang dikai itu. Iya, Telepon aja. buat teleponnya. Maju. CCTV. Tanitas CCTV. Tinggi barang bukti. Teman-teman, enggak. Ini kami coba datengin dulu. Kami mau coba deketin lagi, coba kami pasang CCTV dari jarak jauh buat laporan nanti coy. Ke pamong-pamongnya. CCTV, guys. Pasang. Pasang CCTV.
Ini teman-teman, tadi kami udah nyoba ini. Kami coba deketin itu teman-teman. Kami bawa CCTV itu kondisi gelap-gelapan. Kami taruh di agak jauh sedikit dari tenda teman-teman buat ngerekam. Karena soalnya kami nggak bakal balik ke sana lagi mungkin pagi coy. Kami udah tadi nelpon ininya RW-nya sama orang setempat tapi nggak diangkat, mungkin besok minta temenin buat kesini coy. Coy, kami bener-bener dah balik coy. Nggak bisa emang udah firasat dari awal gitu. Ini kami udah agak jauhan coy, gila. Waduh. Itu masih sekitar 1 kilo lagi buat nyampe ke buat nyampe ke kampungnya coy.